Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya? Baik kan? Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita tetap dalam lindungannya. Baiklah sahabat-sahabatku semuanya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi ciri gerakan Muhammadiyah ya. Nah, pada kali ini kita masuk kepada materi baru ya, yaitu tentang pengertian daripada organisasi. Simak ya. Sebelumnya saya akan ngasih pertanyaan terlebih dahulu ya. Seperti ini pertanyaannya. Kalau umpamanya kalian memiliki hobi dan kalian ingin menyalurkan hobi kalian tersebut, umpamanya muncak lah ya, atau mendaki gunung gitu kan. Nah, bisakah tujuan dari hobi kalian itu tersalurkan jika kalian lakukan sendirian? Tentu nggak bisa ya. Masa kita mau bawa peralatan pendaki sendirian, bawa kompor, bawa panci, bawa selimut, bawa tenda sendirian? Kan ya nggak mungkin. Dan akan lebih asik tentunya jika kita melakukan pendakian bareng sama teman-teman kita. Untuk itu, tujuan hobi kalian bisa tercapai jika kalian tentunya bergabung dengan komunitas-komunitas yang membahas sesuai dengan hobi kalian. Oke, kita bahas maksud dari komunitas tersebut dalam pembahasan materi kita, yaitu tentang pengertian daripada organisasi. Secara bahasa, organisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu organum, yang artinya adalah alat, badan, atau bagian. Nah oke, organisasi disebut juga sebagai alat ya, karena organisasi itu adalah merupakan satu sistem untuk mencapai tujuan. Kan nggak mungkin ya kalau sistem kerja itu amburadul. Kalau sistem kerja itu rapi, maka hasilnya pun akan mudah didapatkan. Tapi kalau sistemnya yang dibentuk di dalamnya adalah amburadul, maka hasilnya pun akan amburadul. Nah, gimana tuh sistem kehidupan kalian? Amburadul nggak? Nggak ya? Kalian ciptakan sistem dalam kehidupan kalian supaya kehidupan kalian itu lebih tertata lagi. Maka organisasi secara bahasa bisa dikatakan sebagai sistem. Ya, organisasi juga bisa dikatakan sebagai badan ya, kayak anggota badan kita. Anggota badan kita itu kan saling bekerja sama antar anggota badan kita ya. Salah satu anggota badan kita ada yang sakit, maka anggota badan yang lain akan ikut mengobatinya. Contoh nih, kalau umpamanya tangan kiri kalian digigit nyamuk, apa yang dilakukan oleh tangan kanan kalian? Pasti akan mengusir nyamuk itu. Maka organisasi bisa disebut juga sebagai badan ya. Karena kenapa? Karena terdiri dari bagian-bagian atau anggota-anggota yang lain. Nah, itu makna organisasi secara bahasa, yaitu dari bahasa Latin yakni organum, yang berarti alat, badan, atau bagian. Nah, sekarang organisasi secara istilah. Organisasi secara istilah yaitu suatu sistem usaha bersama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama dan dilakukan menggunakan sistem. Jadi bukan organisasi jika sebuah perkumpulan itu nggak ada sistemnya. Contohnya kalian pengen belajar kelompok tuh kan, tapi belajar kelompoknya nggak diatur. Ini belajar kelompoknya sistemnya mau gimana nih? Itu tinggal kumpul-kumpul doang. Yang ujungnya pasti tujuan dari belajar kelompok nggak tercapai, malah ngobrol ya pastinya ya. Nah, makanya harus ada sistemnya. Semakin sistem kerjasamanya semakin bagus, maka semakin bagus pula organisasinya. Coba kalian lihat video ini.